Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama Pak Niki sebagai narasumber saya. Pertanyaannya kenapa harus saya coba? Karena Pak Niki ini saya rasa pengalaman sudah jauh gitu, jam terbangnya sudah jauh. Jadi saya ingin menjadikan Pak Niki sebagai pengetahuan bagi saya tentang pengalaman beliau, bagaimana pendidikannya dengan segala keterbatasannya masih memiliki semangat dalam mengajar. Itulah yang membuat saya merasa terinspirasi untuk menjadikan Pak Niki sebagai narasumber. Modus. Baik, untuk Niki wawancara. Ini versi kalau lagi ada ini. Ya, ini merupakan salah satu rangka dalam menyelesaikan kewajiban yang telah diberikan. Ya, karena Pak Niki sudah menjadi inspirasi ketika saya melihat beliau ketika ada kegiatan bersama. Wow, itu sangat menginspirasi saya. Jadi saya memutuskan Pak Niki saja untuk menjadi narasumber saya. Mat sama kalian itu nggak sama saya loh. Iya ada Pak. Emang iya? Iya, ada Bapak ngasih. Emang iya ya? Iya Pak. Oh iya mat sama yang kalian itu sama saya yang Bu Hasni itu kelas Iya. 11 sekarang. Iya 11. Baik, untuk daftar pertanyaan yang pertama itu mengenai tentang deskripsi pekerjaan. Kalian tahu saya guru kan? Iya, saya tahu Kebetulan tapi saya guru. Jadi saya oke. Kalau menurut kamu pekerjaan guru itu ngapain? pekerjaan guru itu lebih mengajarkan siswa agar lebih paham terhadap materi apa yang disampaikan dan bisa mengimplementasikan materi apa yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Materi. Oke, guru itu kerjanya mendidik dan mengajar. Perbedaan mendidik dan mengajar itu sangat ketara loh. Kalau mendidik tujuannya adalah perubahan karakter. Kalau mengajar itu transfer ilmu. Jadi kalau sasarannya adalah kalau mendidik itu ya karakter. Bagaimana guru itu mampu memberikan penguatan dan juga membangun gitu kepribadian yang positif bagi peserta didiknya, itu yang paling utama bagi kerjaan pendidik. Sementara kalau mengajar itu gampang, semua bisa mengajar, bahkan robot pun bisa mengajar. Kenapa? Karena cuma transfer ilmu. Tapi untuk yang mendidiknya tidak bisa memang dari Oh baik, cukup menarik, sangat menarik penjelasan dari beliau ini. Merupakan penjelasan yang ringkas namun jelas, tepat dan mudah dimengerti. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu tentang sudah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan? Saya jadi guru itu sejak bulan 2. Saya masuk tahun 2019 bulan Mei. Hitung sama sekarang berapa coba? Oh 2019 2024 itu sudah 5 tahun. Belum nyampe 2024, sekarang masih 2023. Oh iya. Tapi 2018 ya. 19. Oh 19. Ya sekitar 4 tahun 8 bulan atau 9 bulan lah. Kita masuk ke pertanyaan tentang bagaimana latar belakang Bapak dalam menjadi guru. Latar belakang pendidikan. Iya. Kalau latar belakang, tahu kan saya pertanyaannya? Latar belakang pendidikan saya ada satu bimbingan konseling ya. Jadi kalau bimbingan konseling itu memang diarahkan untuk di Indonesia ya. Bimbingan konseling itu masih bimbingan konseling pendidikan diarahkan, jadi lebih banyak fokusnya ke guru. Apa yang menginspirasi bagi Bapak sehingga Bapak lebih memilih profesi sebagai guru BK? Sebenarnya dulu ngambil BK bukan berarti saya ingin jadi guru BK dari awalnya. Saya ngambil guru BK, konseling, latar belakang pendidikan konseling. Sebenarnya dari awalnya karena ketertarikan saya pada psikologi, dan memang saya juga pilihan satu saya dulu untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya ngambil pilihan satunya psikologi UI, dan duanya psikologi UPI. Lolosnya di pilihan psikologi UPI, BK UPI. Nah lolosnya di pilihan 2. Jadi niatnya mau ngambil psikologi bukan, mau ngambil BK atau BK pun ya, karena emang tertarik sama ranah keilmuan bidang psikologinya. Bukan berarti saya ingin jadi guru BK, enggak. Karena saya dulu mikirnya gini, apapun latar belakang pendidikan saya, psikologi itu penting untuk dipelajari. Apapun nanti yang akan saya kerjakan, psikologi itu akan kepake. Dan saya emang dari dulu nggak pernah kepikiran untuk jadi guru enggak. Walaupun saya pengen ngambil jurusan BK gitu ya, tapi
keinginan saya yang utamanya itu dulu tetap ingin ngebangun bisnis. Udah pernah saya coba, sudah. Tapi kenapa akhirnya banting setir jadi guru? Ya karena bisnis saya gagal. Bisnis apa tuh? Dulu waktu di Bandung itu sempat bikin bikin biro perjalanan ya. Atau kalau misalnya travel agent boleh dibilang seperti itu tuh. Cuman kita lebih kompleks, bukan cuma travel agent tapi juga menggunakan ada jasa. Kalau kita sih lebih senang menyebutnya tuh biro perjalanan dan dan event gitu ya. Jadi kita juga bukan hanya mengemas perjalanannya tapi juga event-event yang dibangun di situ. Jadi tour and event organizer gitu seperti itu. Ini juga penting Pak. Hal apa yang kenapa bisnis Bapak bisa gagal? Apa utamanya yang menyebabkan gagal? Pertama ilmu yang kurang waktu itu, semangatnya tinggi, ilmunya kurang. Nah ini bahayanya juga kan. Kita punya semangat untuk mengerjakan sesuatu, tapi kalau nggak punya ilmu, mending digali dulu, dipelajari dulu. Kalau hanya semangat saja, tapi nggak didukung dengan keilmuan yang mumpuni, itu juga akan berpotensi akan hancur. Saya banyak menemukan kasus-kasus serupa gitu, semangat tinggi, tapi nggak punya ilmu di bidangnya, itu ya ngaco juga jadinya, hancur. Gitu. Mending pelajari apa yang mau kita tekuni. Terus pilih partner yang tepat. Partner bisnis itu bukan hanya orang yang oke, menurut kita ini orang dekat nih sama saya, bukan berarti orang yang dekat sama kita itu adalah teman yang cocok untuk berbisnis. Karena yang paling penting itu adalah di dalam berbisnis itu kita saling melengkapi. Apa yang kita potensi yang ada dalam diri kita terkait dengan bisnis yang akan diambil, dan apa yang ada pada orang lain itu untuk melengkapi kita. Semuanya harus mampu saling mendukung satu sama lainnya. Tapi kalau kita punya kesenangan yang sama, kemudian juga hobi yang sama, segala macam kayak gitu, belum tentu bisa menjadi partner bisnis. Tapi partner bisnis itu bisa jadi saja sebenarnya orang yang bertentangan dengan kita, tetapi dalam segi ide-ide bisnisnya, dalam segi karakter kepribadian bisnisnya, itu cocok untuk mengembangkan bisnis kita, bisa jadi. Nah, di saya dulu udah partnernya juga, kita sama-sama nggak punya ilmu di bidang itu, dan itu kita punya sama lagi kepribadian yang sama gitu. Jadi susahnya di situ. Jadi memilih partner itu nggak harus orang yang sama dengan kita. Ketika Bapak mengalami kegagalan, bagaimana cara Bapak bangkit dari kegagalan itu? Bangkit dari kegagalan itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi butuh proses. Yang pasti diawali dengan ini sudah terjadi, ini kita harus bisa menerima dulu. Menerima itu bukan hanya sekedar ngomong menerima itu kan gampang ya, kayak gitu. Tapi bagaimana hati kita merelakan sih, bagaimana hati kita tuh bisa membebaskan kita dari perasaan gagal, membebaskan diri kita dari perasaan malu dan segala macamnya. Itu yang paling berat ketika gagal itu bukan bagaimana diri kita, tapi bagaimana respon lingkungan. Lingkungan kadang-kadang kan yang membuat kita tuh hancur itu kan justru besar dari lingkungan kan. Entah bagaimana respon orang lain yang menanggapi kegagalan kita, segala macam omongan orang, nyinyiran orang, segala macam. Nah ini yang paling menjadi beban sebenarnya. Tapi di situ kita harus memanage diri kita untuk tidak mau menerima omongan macam-macam dari orang. Karena omongan yang dari orang itu kalau kita pikirin gitu ya, yang ada kita makin down. Makanya ketika kita nggak bisa, ini kan nggak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang ada datangnya dari orang lain itu kita nggak bisa kendalikan. Kita bisa hanya menerima udah gitu. Tapi ini orang lain, kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon omongan orang. Kita respon dengan biarkan mereka berbicara seperti itu, tapi kita akan menunjukkan sesuatu yang lain untuk kita. Tunjukkan sesuatu yang lain. Ya udah. Terkadang itu juga kita harus menghindar dulu dari lingkungan yang toksik itu untuk sementara boleh. Selagi kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita, itu boleh untuk sementara, tapi bukan jalan keluar satu-satunya dan bukan jalan keluar sebenarnya. Tapi itu hanya jalan untuk membuat kita lebih tenang dulu sampai kita bisa menerima
lalu kita kembali lagi ke lingkungan itu untuk bisa bangkit, itu akan bisa membantu. Tapi bukan berarti harus menghindari lingkungan itu, enggak. Wah, ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, kita masuk. Pas Bapak kan gagal bisnisnya, Pak. Apakah memang dari internal ada eksternal yang Bapak membanting setir untuk menjadi guru? Sebenarnya apa ya, kalau untuk banting setir jadi guru, sebenarnya dulu apa ya, saya mungkin kepikiran jadi guru itu ketika saya balik ke Sumatera Barat. Saya mikir peluang saya untuk bisa berkreasi di sini tuh akan semakin menipis. Ngapain lagi ya? Ya udahlah, latar belakang pendidikan saya udah guru, ya udah guru aja. Gitu. Jadi ketika saya masih di Jakarta, di Bandung, saya nggak akan kepikiran jadi guru. Mungkin kalau misalnya saya nggak pulang ke Sumatera Barat, saya mungkin nggak akan berpikir untuk jadi guru juga. Jadi pulangnya saya ke Sumatera Barat itu adalah salah satu hal yang melatar belakangi saya untuk jadi guru. Selama Bapak jadi guru, suka duka apa yang Bapak rasakan? Apa ya, sukanya banyak. So menghadapi orang-orang, saya senang. Nah dari dulu itu saya paling senang berhadapan dengan remaja. Dan juga spesialisasi saya waktu di kampus kan juga ada spesialisasinya ya. Saya ngambil konseling remaja karena di kampus itu dulu disediakan 2 spesialisasi, spesialisasi anak dan spesialisasi konseling remaja atau spesialisasi konseling anak. Nah saya ngambil spesialisasinya itu atau on top pilihannya itu adalah remaja. Nah karena saya senang dari dulu berhadapan dengan remaja, jadi ini satu hal yang menyenangkan jadinya buat saya. Sampai sekarang ya tetap aja, karena saya tetap akan berasa lebih muda, gitu. Asik. Dan dukanya apa ya? Dukanya ya, saya termasuk orang yang, kalau guru itu kan administrasinya banyak ya. Saya termasuk orang yang sebenarnya jelimet, nggak terlalu fokus sama administrasi. Dan buat saya pekerjaan administrasi itu termasuk pekerjaan yang saya tidak begitu saya sukai, tapi mau tidak mau karena guru, apalagi guru BK, administrasinya juga banyak banget. Jadi setiap kali nanti ada kegiatan segala macam itu harus ada laporan ya segala macam itu. Dan ini buat saya termasuk sesuatu yang mungkin berat dan kurang menyenangkan gitu, karena basicnya bukan dari orang yang sedang administrasi gitu. Baik. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana? Kok jadi dikit? Perasaan 10 dulu pertanyaannya. Ini udah banyak tadi Pak. Udah banyak Pak. Kan tadi udah secara spesifik dan pertanyaan. Okay. Saya rasa ini udah lebih dari 10 nih Pak. Nah, pertanyaan terakhir. Apa saran Bapak bagi mahasiswa yang nantinya ingin mengambil profesi sebagai guru? Bagaimana saran? Sebenarnya kalau guru ya, yang paling penting kita tuh harus up to date. Guru itu tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan yang dia terima waktu di kampus saja. Itu nggak bisa. Bener-bener harus up to date, mencari perkembangan ilmu terbaru. Kalau kamu bisa up to date terus, silakan. Itu pertama. Yang kedua, guru itu harus mampu memahami sesuatu itu dengan cepat. Membaca kilat langsung bisa memahami dengan cepat. Itu kalau bisa. Nah, kemudian usahakan juga kalau menjadi guru itu tingkatkan kemampuan komunikasi. Karena yang kita hadapi itu manusia, bukan benda. Manusia itu yang kalau kita ingin menyampaikan ilmu tentu butuh komunikasi yang bagus. Kalau komunikasinya tidak bagus, maka siswa tidak akan bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Yang ada juga akan jadi omongan siswa di belakang. Kalian juga kan pasti suka ngomongin guru di belakang, saya yakin ya. Terkadang. Ya itu. Karena saya juga pernah sekolah, saya juga pernah melakukan itu. Dan ketika kita tahu oke, gitu. Jangan memang ketika kita punya kemampuan itu, bakat jadi guru, menyenangi anak ataupun remaja saja tidak cukup, tapi kita juga harus membangun kemampuan komunikasi. Kemudian juga yang paling penting menguasai IT. Juga sekarang guru juga wajib menguasai IT, karena kalau misalnya nggak menguasai IT, guru itu susah, apa akan kelabatan, akan ketinggalan, terus juga harus up to date. Makanya guru itu harus banyak baca, karena memang harus terus update informasi, update pengetahuan. Kalau nggak banyak baca, nggak senang baca, coba latihan baca dulu sekarang. Gitu. Dan jadi guru itu
yakinkan kalau kamu itu benar-benar punya ketertarikan di bidang yang kamu ingin tekuni gitu, jadi guru. Misalkan kalau misalnya jadi guru BK, kita harus punya ketertarikan juga kepada anak atau remaja dan pada psikologi dan dunia konseling. Dan misalkan ketertarikan menjadi guru sejarah segala macam, itu juga harus punya ketertarikan sejarah. Kalian tahu banyak guru kan segala macam, oke, hanya ngajar tapi ujung-ujungnya kalian nggak tidak ada yang berkesan dari apa yang diajarkan. Nah itu kan karena itu karena emang biasanya juga mungkin cara komunikasi gurunya atau mungkin juga gurunya yang kurang up to date, atau gurunya kurang mengikuti dunia remaja. Guru itu mesti bisa mengikuti dengan dunia remaja, iya, karena dunia remaja ataupun dunia anak apa yang sedang update sekarang itu kita harus tahu. Makanya kalau guru tidak bisa melakukan itu, susah untuk bisa menyampaikan ilmunya dengan baik kepada si peserta didiknya. Iya. Jadi emang ternyata menjadi guru itu memang tidak mudah. Jangan remehkan profesi guru, karena tanpa guru kita bukanlah apa-apa. Kita tidak akan menjadi orang yang besar sebelum kita merasakan pengalaman betapa sulitnya pengalaman hidup yang membentuk kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sekian, terima kasih hasil wawancara saya bersama Pak Niki. Semoga beliau selalu diberi kesehatan agar dapat membagikan ilmu dan pengalaman beliau untuk bagi kita para siswa yang nantinya akan melanjutkan ke dunia perkuliahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.